Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Recording in progress. Engkau mengumpulkan kami di tempat ini, Tuhan, bukan suatu kebetulan. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Buka telinga kami, buka pikiran kami. Kuasai dan tahirkan Tuhan roh, tubuh, dan jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, ajari kami Tuhan untuk mengenal Engkau lebih lagi. Buka telinga kami supaya kami memiliki telinga seorang murid yang mau mendengarkan Engkau. Bajak tanah hati kami Tuhan, supaya menjadi tanah hati yang subur. Sehingga firman dan benih-benih firman itu bisa bertumbuh dengan subur, mengakar dengan kuat, dan berbuah dengan lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Tuhan, pegang kendali Tuhan. Hamba serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mengurapi dan menguasai hamba Tuhan. Sehingga apa yang keluar dari mulut, bibir, lidah hamba, hanya yang berasal dari Engkau. Kunci mulut, bibir, dan lidah hamba untuk tidak mengatakan yang Engkau tidak berkenan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku perkatakan dengan kuasa dan otoritas dari Tuhan Yesus Kristus sendiri, tidak ada satupun kuasa apapun yang bukan dari Tuhan Yesus yang bisa mengganggu jalannya ibadah hari ini. Semua tunduk pada otoritas Yesus Kristus Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Boleh semuanya berdiri? Semuanya bersama-sama mengatakan, ulangi apa yang saya katakan ya. Buka Alkitabmu di 2 Korintus 10 ayat 5 yang bawa Alkitab. Sudah ketemu semua? Satu, dua, tiga. Ulangi yang saya katakan ya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin, amin, amin. Boleh duduk, terima kasih. Shalom, selamat pagi semua. Bisa dengar suara saya jelas? Nah, saya yang kurang bisa jelas mendengar suara kalian. Boleh nggak mic-nya agak ke belakangin sedikit? Apa ada mic yang bisa dibawa ke belakang atau bagaimana? Suara jelas. Yes. Oke. Selamat Natal dan Tahun Baru. Ini masih di awal-awal tahun ya. Selamat Natal Tahun Baru semua. Sudah banyak ibadah sebelum ini? Oke. Ini masih awal tahun ya. Mari, awal tahun ini kita putuskan apa yang mau kita jalani selama tahun 2026 ini. Banyak yang bilang 2026 ini bukan tahun yang mudah. Kondisi akan semakin sulit. Ini secara global dunia ya. Mungkin kalian yang ada di dalam LP ini, yang di lapas ini nggak begitu kerasa mungkin ya. Karena kalian ada di satu tempat itu aja gitu. Tapi yang di luar, untuk mereka yang cari kerja, untuk mereka yang dagang, untuk mereka apapun situasi ekonomi yang di luar ini sedang tidak baik-baik saja. Ini akan ngefek tapi ke semua hal. Dan di secara global ini, di dunia ini akan mengalami semua akan disingkapkan. Jadi kalau kalian baca di kitab Wahyu, itu kan ada 7 sangkakala, 7 materai, 7 malaikat yang meniup sangkakala peringatan. Itu
ada bencana, ada murka Tuhan ya, gunung meletuslah, lapar, wabah, krisis ekonomi, itu semua sudah tertulis di Alkitab bahwa memang itu semua akan dan harus terjadi. Lalu kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana cara kita menghadapinya? Apa sih yang bisa kita lakukan? Bu, apa yang bisa kita lakukan? Kita kan di dalam lapas ini, kita nggak urusan sama dunia luar. Kalian kan masih punya keluarga toh di luar? Masih ada keluarga kalian di luar. Kalau ada bencana, misalnya kayak yang kemarin itu, entah mau di Aceh, entah di mana-mana, kalau ada banjir, ada longsor, ada apapun, yang di lapas-lapas juga kena. Bisa apa? Kalian bisa apa? Bisa berdoa. Kalian bisa bantu tahan bencana. Karena apapun yang terjadi di alam roh, itu akan terjadi di alam nyata. Selama tahun 2025 kemarin, kalian sudah mengalami apa saja? Ada progres nggak selama 1 tahun kemarin 2025? Ada. Ada. Terus ini mumpung masih awal tahun. Ini kan baru Januari ya, dan masih di awal-awal Januari. Kalian mulai pikirkan, kalian mulai tetapkan apa yang mau kalian alami selama tahun 2026. Harus ada progres. Kalian nggak bisa begitu-begitu aja. Kita hidup kan mau progres jadi lebih baik ya. Tujuan kalian ada di lembaga permasyarakatan ini kan mau jadi lebih baik. Lebih baik apa sih? Ya semua aspek toh. Kehidupanmu, kehidupan keluargamu, kehidupan ekonomimu, apapun itu, semua pasti mau yang lebih baik. Apa ada di antara kalian yang mau sudah Bu saya seperti ini saja? Nggak berubah ya nggak apa-apa, sudahlah. Ada yang seperti itu boleh angkat tangan? Pasti semuanya mau berubah jadi lebih baik ya. Siapa yang mau 2026 jadi lebih baik? Coba angkat tangan. Yes. Cara kita menghadapinya bagaimana untuk kita bisa menjadi lebih baik? Firman yang saya bagikan hari ini, reset and renew. Reset itu kalian tahu kan? Reset itu semua yang ada, data-data yang ada, keadaan yang ada. Di reset itu semua kan. Ada pengumuman atau ada apa itu? Tidak, di depan. Oh, oke. Yang di dalam sini nggak ada ya? Ya. Boleh satu orang standby di mic supaya saya juga bisa tahu kalian seperti apa ya? Atau mic-nya bisa di belakang? Riset itu apa? Riset itu kita mulai lagi ya. Riset itu menghapus semua data yang ada. Kalau komputer lagi hang itu kan kita kan seringkali kalau riset itu semuanya kan hilang gitu kan. Terus renew. Renew itu sesuatu yang baru. Yuk coba kita buka. Di 2 Korintus 5 ayat 17. Yang punya Alkitab, buka, baca. 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu apa coba? Reset and renew. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, itu kan riset, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang, itu renew. Tahun 2026 ini sudah selesai, letakkan apa yang menjadi traumamu di masa-masa yang lalu.
yang error, yang membuat kita seringkali jatuh. Sudah letakkan, Tuhan, aku mau selesaikan traumaku, aku mau selesaikan lukaku, aku mau mengampuni dan aku mau melupakan yang lalu-lalu. Sudah selesai. Kita buat lembaran yang baru putih bersih di tahun 2026 ini, sehingga Tuhan bisa menuliskan semua yang baik untuk kita. Sepakat, angkat tangan? Amin, katakan amin. Yang lama sudah berlalu. Katakan, yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Amin. Nah, kita hidup bukan di masa lalu. Apakah kita bisa mengulangi tahun 2025? Tidak akan pernah bisa. Semua yang sudah terjadi, kita nggak bisa apa-apa kok. Yang kita bisa apa? Hidup untuk saat ini, untuk yang akan datang. Betul? Apa yang kita lakukan saat itu tuh ngefek untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Seperti halnya apa yang kita alami saat ini akibat dari perbuatan kita di masa lalu. Betul ya? Misalnya, kalian saat ini ada di lembaga permasyarakatan. Akibat perbuatan kalian di masa lalu. Betul kan? Jadi putuskan apa yang mau kau lakukan saat ini untuk masa yang akan datang. Buka di Yesaya 43 ayat 18. Yesaya 43 ayat 18. Boleh dibacakan? Yesaya 43 ayat 18, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang jauh, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Demikian firman Tuhan. Yes. Tuhan berfirman, ini yang suruh Tuhan. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Gak usah ingat masa lalu, sudah selesai. Mari kita tutup lembaran lama, kita mulai hal yang baru. Itu kan Tuhan suruh riset, nak, riset, sudah selesai. Gak usah diingat-ingat lagi. Seperti yang saya pernah bilang, mengampuni adalah keputusan. Gak usah pakai baper. Gak usah bawa-bawa perasaan segala. Bu, saya masih sakit hati. Ya sudah, kamu memutuskan mengampuni seperti firman Tuhan, atau kamu memutuskan bawa-bawa terus itu sakit hatimu. Itu semua tentang keputusan. Pilihan ada di tangan kita. Kalau kita mau ikut firman Tuhan, kita mau ampuni, kita mau riset itu semua, hilangkan itu semua, ampuni dan lupakan, kita bisa renew, memulai sesuatu yang baru. Coba kita baca ayat selanjutnya, ayat 19 sampai 21. Ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bintang-bintang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemakmuranku. Amin. Saya ulang sekali lagi satu persatu, kalian dengarkan dan mengerti. Yang nggak mengerti boleh angkat tangan ya. Langsung katakan di mic, saya kurang mengerti Bu, gitu. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ini renew, hal yang baru kan. Kalau kamu mau melupakan, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu,
Dan jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Itu kan ayat 18. Kalau ayat 18 ini kalian lakukan, Tuhan berjanji di ayat 19, renew. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini bicara apa? Jalan di padang gurun. Padang gurun mana ada jalan sih? Sungai di padang belantara. Padang belantara mana ada sungainya? Itu Tuhan yang akan buat kemustahilan. Tuhan yang akan buat keajaiban dalam hidupmu. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bahkan di padang gurun sekalipun, di kehidupan yang sulit sekalipun, Tuhan akan membuat air memancar. Berarti Tuhan akan membuat keajaiban dan kemustahilan. Apa yang membuat engkau haus, Tuhan akan berikan kelegaan. Tuhan akan berikan minuman untuk engkau. Untuk memberi minum umat pilihanku. Berarti siapapun umat pilihan Tuhan. Siapa yang merasa umat pilihan Tuhan? Angkat tangan boleh? Berarti keajaiban untukmu terjadi. Karena ini Tuhan bicara sendiri. Untuk memberi minum umat pilihanku. Tuhan, aku ini umat pilihanmu. Bukankah aku telah kau tebus dan kau bayar dengan darahmu yang mahal? Aku ini umat pilihanmu. Aku ada di sini bukan kebetulan. Kalau firmanmu berkata seperti ini, berarti ada keajaiban untukku. 21, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Nah, kita ini umat yang sudah dibentuk bagi Tuhan. Kan tadi umat pilihan kan ya bicaranya. Akan memberitakan kemasyuranku. Gimana caranya kita memberitakan kemasyuran Tuhan kalau kita tidak mengalami keajaiban, betul? Kalau kita tidak mengalami pemulihan, nggak mungkin. Berarti di sini Tuhan sudah berjanji bahwa kita akan memberitakan kemasyuran Tuhan. Berarti kita pasti mengalami kemustahilan. Kita akan mengalami hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Kita akan mengalami pemulihan. Apa yang dulu luka jadi sembuh dan bisa menjadi berkat untuk orang lain. Jelas semua? Saya ngomongnya kecepatan nggak nih? Jelas. Jelas ya. Kalau kecepatan bicara aja ya. Kalian bilang aja, Bu, mohon diulang gitu. Nah, di tahun 2026 ini akan ada pemisahan untuk orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus dan orang-orang dunia pada umumnya. Mereka yang hidupnya dipimpin Roh Kudus, hal ini akan terjadi. Waktu saya menyiapkan firman untuk lapas Nabire, ini yang keluar. Beritahukan untuk mereka, Yesaya 43, ini mulai 18 sampai 21, pegang untuk kalian. Kalau kalian bisa melakukan yang 18, mengampuni, memaafkan, yang lama sudah berlalu, bertobat, yang baru akan datang. Kalau yang baru akan datang, maka akan terjadi pemulihan dan keajaiban untuk setiap dari kita. Orang-orang dunia banyak sekali yang putus asa, hampa, tidak punya harapan, khawatir, gelisah. Gimana saya tahu? Lah banyak orang yang datang konseling. Mau mereka punya uang banyak, tapi hatinya tuh makan nggak enak. Nggak pengen ini, nggak pengen itu. Terus hidupnya selalu khawatir, selalu gelisah. Tidak menjamin engkau punya apa di luar. Kalau engkau tidak terhubung dengan Tuhan, tidak bisa. Hidupmu tuh tidak bisa penuh. Kan tadi ada nih, pemisahan antara orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus dan orang-orang dunia. Orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus harus seperti apa? Ucapkan firman, berkat turun. Ucapkan firman,
maka pemulihan akan terjadi. Kan kalian tahu di Yohanes 1 ayat 1. Coba dibuka Yohanes. Supaya paham yang saya katakan. Yohanes 1 ayat 1. Sudah ketemu? Boleh dibacakan? Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. 2, Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. 3, Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. 4, Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang. 5, Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. kita hubungkan dengan tadi yang saya katakan. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Saya tadi kan bicara, ucapkan firman, maka berkat itu turun. Tahun 2026 bukan tahun yang mudah karena ada pemisahan antara orang-orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus dan orang dunia. Orang dunia bicara 2026, masa yang sulit, krisis, apapun susah. Tetapi kenapa orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus itu bisa berbeda? Karena ini, kuncinya ada di sini. Saya mungkin sering setiap kali khotbah, setiap kali bagikan firman, saya selalu bicara Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ucapkan bersama-sama, firman itu adalah Allah. Yuk, 1, 2, 3. Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Berarti segala sesuatu dijadikan oleh Allah, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tanpa firman, nggak ada yang jadi. Bukankah pada kejadian itu Tuhan berfirman, jadilah terang, jadilah ikan-ikan, jadilah tumbuhan, dan itu akan terjadi. Jadilah cakrawala. Nah, di ayat 4 tertulis, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Maksudnya apa sih? Di dalam Dia, dalam firman itu, ada hidup, ada kehidupan di sini. Ada napas Tuhan di sini. Dan hidup itu adalah terang manusia. Kalau di dalam firman itu ada hidup, dan hidup itu ada terang, maka firman itu menjadikan kita terang. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi meskipun dunia bilang susah, sulit, gelap kan, tidak ada harapan, tetapi kalau ada firman, kegelapan itu tidak menguasainya. Kita kan tinggal ngomong jadi, tinggal ngomong firman dan itu terjadi. Ngomong firman dan itu terjadi. Betul ya? Sampai di sini semua mengerti? Paham? Nah, buka di Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Boleh dibaca? Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau,
yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, ayat ini lebih menjelaskan lagi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Buat mereka yang suka nanam, mereka akan tahu kalau setiap tanaman itu butuh air. Kalau sampai akar-akarnya ke tepi batang air, ya sudah pasti subur sekali tanaman itu. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Di sini sudah tertulis, mau situasi susah, kering, mau seperti apapun, maka engkau akan tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Ini juga sama seperti Mazmur 1 ayat 3. Mazmur 1 ayat 3. Boleh dibaca? Mazmur 1 ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Di sini diperjelas lagi. Kalau engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, maksudnya apa? Engkau akan menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya. Ya ini loh keterangannya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Boleh badanmu, tubuhmu ada di LP Nabire. Tetapi kalau engkau berdoa, Tuhan itu roh, tidak terbatas ruang dan waktu. Engkau bisa mendoakan anakmu, engkau bisa mendoakan suamimu, engkau bisa mendoakan istrimu, dan itu terjadi pada mereka. Saya sering melihat keajaiban seperti itu. Bu, terima kasih ya, saya ada di LP ini. Tetapi setelah saya mengerti, saya berdoa, anak saya bisa dapat uang, ada yang bayarin untuk sekolah. Terima kasih ya, istri saya tiba-tiba berhenti nyeleweng, nggak nyeleweng lagi. Itu sudah sering kali terjadi. Jadi doa itu besar kuasanya. Kalau engkau yakin dan percaya, di sini pun tertulis apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, di Mazmur 1 ini, coba saya bacakan, kalian dengarkan ya. Satu-satu. Kalian nanti baca bersama-sama ayat yang genap, saya baca ayat yang ganjil. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Tetapkan di halaman yang sama. Saya baca yang ganjil, kalian baca yang genap. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ayat 6 baca bersama-sama. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Di sini jelas, ada jalan orang benar, ada jalan orang fasik. Di ayat 6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Kalau engkau benar dan dibenarkan oleh Tuhan, maka Tuhan kenal. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan, itu sudah pasti. Tentukan pilihanmu, mau pilih yang mana.
Putuskan mau bagaimana hidupmu ke depan. Cara ngeceknya gimana? Lah, saya ini masuk ke golongan orang mana? Masuk ke golongan orang benar atau masuk ke golongan orang fasik? Saya masuk ke golongan orang benar. Masa? Yuk kita cek. Wah, jangan-jangan saya orang fasik. Mari kita cek. Cara ngeceknya gimana? Ada yang bisa tahu? Coba buka Ulangan 28. Ulangan 28. Sudah ketemu semua? Sudah. Di situ ada dua hal. Satunya berkat, satunya kutuk. Yang berkat, jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu, dan di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah, yakni langit untuk memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Semua isinya tentang berkat. Ada syaratnya nomor 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Enggak berhenti sampai di sini loh. Orang pada bilang, ya berkat akan datang jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Lanjutannya enggak dibaca. Dan melakukannya dengan setia. Jadi dengar tok enggak bisa. Harus dengar dan melakukan. Kalau melakukan artinya ada tindakan yang harus kita jalankan ya. Betul? Kalau mau diangkat Tuhan, kalau mau dikasihi Tuhan, kalau mau berkat itu datang kepadamu, dengarkan baik-baik suara Tuhan dan taat, lakukan itu dengan setia. Ayat di bawahnya, coba kalian buka. Isinya tentang kutuk. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini,
maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Isinya kutuk, baca sendiri ya. Jadi, cara ngecek apakah kita sudah di track yang benar, baca satu-satu di sini. Apa yang terjadi pada kita? Masuk di berkat atau masuk di kutuk? Bisa dimengerti? Dua hal penting untuk mengalami janji Tuhan, yaitu hati dan pikiran kita. Karena apa yang kau pikirkan itu yang engkau ucapkan. Dan pada saat engkau mengucapkan, kan seperti Tuhan kan, berfirmanlah itu jadi. Apa yang kau pikirkan itu yang jadi. Berarti hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Kalau kita kondisinya tidak sedang baik-baik saja, membuat kita itu tidak bisa cepat menangkap benih firman. Harus kalau mau nangkap firman, kondisiku baik-baik saja. Gimana supaya kondisiku baik-baik saja? Yang tadi saya bilang satu itu. Reset and renew. Lupakan, ampuni, selesai dengan masa lalu. Yang sudah terjadi kita nggak mungkin ulangi. Tapi renew, start di awal ini apa yang mau aku lakukan, apa yang harus aku lakukan untuk ke depan. Satu prinsip ya, yang selalu saya terapkan. Kalau sesuatu sudah terjadi, dan saya menyesal, maka saya akan berpikir, untuk masalah ini, kesalahan ini, apakah bisa saya perbaiki? Ada nggak solusinya? Kalau ada, perbaiki semaksimal mungkin. Kalau tidak ada, sudah oke, ya aku salah, ampuni aku Tuhan. Terus gimana Tuhan? Nggak ada cara untuk memperbaiki hal ini. Ampuni, selesai, lupakan. Yuk jalan ke depan supaya lebih baik lagi dan kejadian itu tidak terulang. Seperti pada saat orang lomba lari. Kalau pelari itu selalu, kalau yang lomba-lomba sampai olimpiade, maraton dan lain-lain itu, mereka semua di badannya, di tubuhnya selalu akan pakai pakaian itu yang paling ringan. Dia tidak akan memakai pakaian yang memberatkan tubuhnya. Kita pelajari ya dari seorang pelari. 2026, anggap ini startmu. Ini kan masih awal ya, di Januari awal. Seperti lomba lari, kita sedang mengikuti lomba lari. Beresi sikap hati kita yang salah. Lalu, fokus ke depan. Apa yang mau engkau capai sepanjang 2026 ini. Seorang pelari tidak boleh membawa pakaian dan mengenakan pakaian yang memberatkan tubuh. Apa itu? Dosa-dosamu masa lalu sudah selesai. Urusan-urusanmu masa lalu sudah selesai. Ampuni, lupakan. Ampuni, lupakan, selesai. Start mulai dari awal. Jangan lihat menoleh ke belakang. Kalau seorang pelari nengok ke belakang gini, majunya terhambat nggak? Bisa lari cepat nggak? Nggak bisa. Ya, yuk ngomong, fokus ke depan. Ampuni dan lupakan. Jangan menoleh ke belakang. Tepuk bahu sebelahmu bilang, ampuni dan lupakan. Sebelahnya lagi, sebelah satunya. Tepuk bahunya, ampuni dan lupakan ya. Fokus ke depan. Destiny anak Tuhan itu apa coba? Ada yang bisa jawab destiny anak Tuhan itu apa? Menjadi terang dan garam. Itu destiny-nya anak-anak Tuhan. Buka di Matius 5 ayat 13 sampai 14.
Matius 5 ayat 13 sampai 14. Boleh dibaca? Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian firman Tuhan. Amin, amin, amin. Di sini dikatakan, kamu adalah garam dunia. Nah, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Garam itu pakainya sedikit atau banyak? Kalau kamu masak itu pakainya sedikit atau banyak? Sedikit. Tapi sudah membuat perbedaan rasa kan di dalam satu masakan. Kalau nggak ada garam, rasanya kan hambar, nggak enak. Betul ya? Terus kamu adalah terang. Yang ngomong Tuhan Yesus. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi sebagai orang-orang Kristiani, orang itu pasti akan ngelihat kepada kita. Katanya anak Tuhan. Sering nggak dengar kata-kata seperti itu? Sering nggak? Katanya anak Tuhan. Kok kelakuannya begitu? Kita nggak pernah dengar agama-agama lain yang dibilangin katanya ini kok begini. Enggak kan? Selalu ngomongnya katanya anak Tuhan. Karena kita adalah terang. Apapun yang kita lakukan, orang lihat. Makanya demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Oh, pantas dia bisa mengampuni. Anak Tuhan sih. Jadi paham perbedaannya ya. Kita itu destininya sebagai anak Tuhan adalah menjadi terang dan menjadi garam. Apapun yang kita lakukan, itu terang. Nggak bisa ditutup-tutupi. Di Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Tadi kan dikatakan sudah dibaca sebelumnya. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Mau apapun kondisi di luar sana, mau dunia bilang ini situasi susah, itu tidak berlaku atasmu. Karena kegelapan itu tidak menguasainya. Mau orang bilang nggak bisa, tetap nggak berlaku atasmu, tetap bisa. Karena apa? Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, kegelapan itu tidak menguasainya. Yang saya katakan dari tadi sampai sekarang, lebih paham apa lebih bingung? Sudah ngerti ya? Coba. Tadi saya ngomong apa aja? Restart and renew. Katakan, ulangi. Restart and renew. Reset and renew. Reset. Berdamai dengan masa lalu. Hidup untuk masa depan. Bersama Tuhan ada harapan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Terus, apa lagi? Tadi saya bilang,
Ada pemisahan, orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus dan orang dunia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari semangat saudara-saudara, ini masih awal tahun. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Nanti kalian baca sendiri di Ulangan 28 tentang berkat dan kutuk. Ya, berkat dan kutuk dibaca satu-satu. Yang bagian kutuk. Oh, ternyata saya mengalami ini. Oh, ternyata saya mengalami ini. Berarti apa yang harus kamu lakukan? Tuhan, ampuni aku. Apa yang salah tolong Engkau singkapkan. Aku mau Tuhan, reset and renew. Selesai dengan masa laluku, start mulai yang baru bersama Engkau. Untuk masa depan yang lebih baik. Firman Tuhan berkata, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera, membawa hari depan yang penuh harapan. Amin. Yuk, boleh kita bangkit berdiri? Kita berdoa dan kita tutup ibadah hari ini. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Isi hati-Mu untuk mereka sudah hamba sampaikan. Hamba ini terbatas Tuhan. Tetapi biar Roh Kudus yang memberikan hikmat dan pengertian yang mengajar mereka lebih lagi. Setelah hamba selesai mengucapkan ini semua. Biar firman itu bekerja. Mengakar dengan kuat. Bertumbuh dengan subur. Dan berbuah dengan lebat. Bapa, biar jadi seperti yang Engkau mau. Reset and renew. Biar kami melupakan hal-hal yang lalu, yang dari zaman purbakala selesai. Dan kami Tuhan berjalan menuju Engkau. Start awal Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami di masa lalu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Putihkan, kembali riset Tuhan, putihkan. Semua dosa-dosa masa lalu selesai. Engkau disucikan, dikuduskan, ditahirkan, diputihkan. Mulai dengan yang baru, pakaikan kami semua Tuhan, jubah yang putih bersih Tuhan, sehingga Engkau bisa menuliskan destiny baru untuk kami Tuhan. Jalan dan masa depan kami yang penuh harapan, Engkau bukakan di dalam nama Tuhan Yesus. Malaikat terobosan bekerja, membuka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau sendiri Tuhan, yang menulis masa depan kami. Engkau berfirman apa yang sudah diletakkan di tangan Bapa tidak ada satupun yang bisa mengambilnya. Engkau meletakkan kami semua Tuhan di tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Nama kami tercantum dalam buku kehidupan-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin.
tipu si setan, dengarkan saja